Selamat pagi Bapak dan Ibu, dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak, kita mau bersyukur kepadanya karena apa yang sudah Dia perbuat di dalam hidup kita, hari-hari yang boleh kita lewati. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada lagi dengan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Nyatakan syukurmu pada pagi hari ini. Bawa hatimu kepadanya lebih dalam lagi, lebih dekat. Syukur kepada Dia yang telah memberkati, menyertai hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hari ini atau hari-hari yang boleh kita lewati kemarin, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Lekatkan hatimu kepadanya, masuk di dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Oh, sembah Dia, haleluya. Ini sembah kami, ini suka kami Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Sempurna segala jalan-jalanmu bagi kami ya Tuhan. Terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Kami mau datang padamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Yesus yang kami puja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Masuk, amin, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan, amin, hadirat-Mu. Benar Tuhan, kami rasakan kedamaian, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud
Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini pernyataan kami Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari nyatakan lebih lagi dengan ucapan syukur. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, panggil Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Keinginan setiap kami Tuhan, keinginan kami hanya untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Menyembah-Mu. Katakan lebih lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kau mau terus nyanyikan pujian ini bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Engkau besar dan Engkau layak disembah Tuhan. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Lebih dalam lagi, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Katakan, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Puji, katakan lebih sungguh lagi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Renungkan kasih-Nya, renungan kebaikan-Nya Bapak Ibu. Hanya Dia saja yang layak, hanya Dia saja yang besar. Lebih dalam lagi Bapak dan Ibu, Engkau sembah Dia. Rasakan hadirat-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kedamaian yang sungguh luar biasa. Haleluya. Katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian
pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Ini pujian kami. Pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi ini mari kita belajar lagi, saudara. Setiap hari. Sebenarnya hidup ini adalah belajar seumur hidup kita. Belajar mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Semakin hari semakin dekat, sehingga karakter kita boleh menjadi semakin matang, semakin dewasa. Baik, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih. Izinkan kami di pagi hari ini mendengar firman kebenaran. Sebelum kami mulai hari kami, Tuhan. Sebab dengan itu saja kami boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang ada suatu situasi di mana kita harus belajar berserah, saudara. Sebab ada banyak orang berusaha sekuat tenaga, tapi belum tentu berhasil juga. Ya. Jadi kita baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, banyak orang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal ada faktor tertentu yang kita tidak bisa melakukannya. Biarlah kita berserah sama Tuhan dalam hal itu. Tuhan pasti bertindak, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara, di setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa penuh ketidakpastian. Entah itu tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, masa depan. Kadang-kadang kita tidak melihat kepastian. Ya, ketidakpastian ada di sana. Nah, dalam hal itu kita sering bertanya-tanya, Tuhan apa yang akan terjadi berikutnya? Bagaimana kalau nanti yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Ya. Nah, jadi di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, sebesar apapun usaha kita, tetapi tetap saja Tuhan yang memegang kendali. Jadi, jangan khawatir. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali,
apalagi kita ingat bahwa Tuhanlah gembalaku, maka kita tidak mungkin khawatir, saudara. Ya, jadi tapi berserah di sini bukan pasif loh ya, saudara ya. Apapun yang menjadi bagian kita kerjakan. Setelah itu kita berserah sama Tuhan. Berapapun hasilnya, itu maksudnya berserah. Ya, jadi kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau enggak, kepada siapa lagi, saudara? Ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bayangkan kalau kita sedang mengangkat beban yang berat, lalu Tuhan mengundang kita untuk melepaskan beban itu kepadanya. Maka kita harus nurut. Jika tidak, kita akan terlalu berat. Terkadang kita tidak tahu mengapa masalah ini menimpa kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang bingung juga, harusnya kalau orang fasik itu terhukum, tapi kok kelihatannya hari ini mereka bahagia saja. Ada saat-saat di mana kita bingung, tapi responnya yang penting, saudara. Di saat kita bingung atau apapun yang masalahnya, mari kita mendekat, semakin dekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Kita percaya saja dengan masa depan kita. Kalau kita memang percaya kepada Tuhan, banyak orang tidak percaya Tuhan. Hanya di mulut, makanya tidak tenang hidupnya, tidak damai sejahtera. Oleh sebab itu kita harus belajar. Memang kita harus lakukan bagian kita dengan tanggung jawab kerja keras, betul. Tetapi kita juga harus belajar bahwa keberhasilan tidak semuanya tergantung usaha kita. Jangan pernah mengandalkan hanya diri sendiri, saudara. Sebab kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Tantangan terbesar dalam berserah itu kalau kita sering ingin memegang kendali. Padahal yang namanya berserah itu tidak memegang kendali. Ya. Nah, kita harus belajar melepaskan keinginan kita. Kita harus belajar mengosongkan diri kita. Sehingga kita tidak perlu ngotot melakukan dengan mengandalkan diri sendiri. Tapi mengandalkan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita lihat semuanya ada dalam kontrol Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Malah kita tunggu saja Tuhan bertindak. Saudara tahu ada di mana ada suatu kasus di mana suatu perusahaan itu, bukan perusahaan, gereja misalnya, ada banyak masalah antar manusianya. Nah, kalau kita sudah nasihati baik-baik, kita konseling baik-baik, tapi masih tidak mau mengalah, tidak mau berubah, jadi tidak ada solusi. Lalu bagaimana? Ya kita serahkan saja sama Tuhan. Tuhan, orang ini tidak mau mendengar nasihat dari kebenaran firman. Serahkan saja sama Tuhan. Biar Tuhan yang tegur, biar Tuhan yang didik. Jadi kita percayakan saja sama Tuhan, ya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berserah itu kita tetap mengerjakan bagian kita, tapi tidak ngotot sepertinya harus gitu. Tidak. Kita kerjakan sebaik mungkin. Sisanya kita andalkan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Kalau Tuhan bertindak itu tidak usah diragukan. Karena memang Tuhanlah Tuhan yang tidak diam saja, yang selalu bertindak. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita mengerti Tuhan akan bertindak, maka kita aktif bekerja saja sambil menunggu hasilnya.
Hendaknya ini bisa dipraktekkan supaya jangan setiap pagi hanya mendengar firman lalu dianggap teori. Harus dihidupi, saudara. Ya. Tuhan Yesus berserah penuh kepada Bapaknya waktu di Taman Getsemani, sehingga peluhnya seperti darah merah, saudara. Di dalam Matius 26 ayat 39, di situ disebutkan bahwa Tuhan berdoa begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Mestinya begitu, saudara. Dalam segala hal kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas-jelas berserah kepada Bapaknya. Terserah, mau diutus seperti apa, kita nurut saja, saudara. Itu maksudnya, ya. Jadi berserah ini satu hal yang kita harus bisa melakukannya. Banyak orang ngotot maunya sendiri, malah gak dapat apa-apa. Kita berserah saja. Kalau kita ditempatkan Tuhan di suatu tempat tertentu, berserah saja. Tuhan yang minta kok, Tuhan yang perintahkan. Ya. Berserah saja melakukannya. Itu tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan itu. Taat, nurut, dan berserah saja kepada Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau di pagi hari ini kami diajar untuk berserah kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau yang pegang kendali, Tuhan. Dan Engkau ajari kami semua untuk melakukan segala sesuatunya dengan tanggung jawab yang benar. Terima kasih Tuhan untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih Engkau sudah urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan.